Banyak kelompok etnis yang telah hidup di dunia sejak masa lalu. Kelompok-kelompok etnis ini telah membentuk masyarakat di wilayah tempat mereka tinggal. Hampir setiap masyarakat memiliki budaya, tradisi, dan gaya hidupnya sendiri. Perbedaan gaya hidup ini telah memisahkan mereka satu sama lain dan membuat mereka unik dengan cara ini. Orang Roma, yang disebut oleh beberapa orang sebagai Gypsy, adalah salah satu dari masyarakat ini. Mereka telah ada selama ratusan tahun dan menjalani kehidupan yang unik di berbagai negara. Asal mula orang Roma adalah India Utara. Dengan kata lain, orang-orang yang Anda kenal saat ini sebagai orang Roma atau Gypsy sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari India. Teman-teman, orang-orang ini bermigrasi ke barat dalam kelompok-kelompok dari India, Afghanistan dan Pakistan pada tahun 420-an Masehi. Di antara negara-negara ini, sebagian besar termasuk Inggris, Yunani, Bulgaria, Rumania, dan Turki. Saat ini, total populasi mereka di dunia diperkirakan sekitar 8 juta. Ada banyak teori mengenai mengapa orang Roma meninggalkan tanah air mereka dan bermigrasi dari India ke barat. Beberapa orang mengatakan bahwa orang-orang ini ditangkap oleh penguasa barat pada tahun 400-an Masehi dan diangkut ke barat sebagai budak. Yang lain menekankan bahwa orang Roma pernah dibeli sebagai tentara bayaran untuk digunakan dalam peperangan, dan dengan cara inilah mereka kemudian hidup di antara negara-negara barat. Hal yang menarik dari orang Roma adalah bahwa kemanapun mereka bermigrasi di dunia, mereka memiliki budaya hidup dengan pola pikir yang sama. Dengan kata lain, orang-orang ini sangat menikmati menari. Tapi Roma atau Gypsy hidup dalam keadaan terpinggirkan di sebagian besar negara di seluruh dunia. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak diakui secara langsung oleh masyarakat di negara-negara tempat mereka tinggal dan orang-orang bersikap jauh terhadap Roma. Hal ini, pada kenyataannya, sebagian disebabkan oleh diri mereka sendiri. Karena orang Roma tidak banyak bersosialisasi di masyarakat. Sebagai contoh, mereka mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah pada usia dini. Mereka hidup bersama dan memiliki lingkungan sendiri. Mereka tidak pergi sendiri-sendiri dan hidup menyendiri di perumahan. Mereka juga umumnya lebih memilih untuk menikah di antara mereka sendiri. Fakta bahwa mereka memiliki karakteristik yang unik menyebabkan mereka dikucilkan dari masyarakat. Bulgaria adalah salah satu dari negara-negara ini. Di Bulgaria juga, orang Roma hidup terisolasi dari bagian lain negara ini. Itulah sebabnya mengapa orang Bulgaria dan Roma sangat dingin terhadap satu sama lain. Jadi mari kita lihat topik utama dari video ini, pasar pengantin Roma di Bulgaria, dan cobalah untuk memahami kehidupan seperti apa yang dijalani oleh orang Roma di negara ini. Menurut panduan di Bulgaria ini, orang Roma di negara ini pada umumnya tidak suka bekerja. Mereka mencari tanah kosong dan memprivatisasi tanah tersebut untuk diri mereka sendiri. Tanah tersebut kemudian menjadi lingkungan Roma, dan mereka menarik garis antara diri mereka sendiri dan masyarakat. Jika demikian, alasan sebenarnya dari sikap dingin orang Bulgaria terhadap orang Roma cukup jelas. Fakta bahwa mereka hidup tanpa aturan dan tampaknya tidak peduli dengan aturan tampaknya sangat mengganggu orang Bulgaria. Faktanya, beberapa tahun yang lalu jumlah orang Roma di Bulgaria jauh lebih banyak. Setelah Bulgaria bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perbatasan dibuka dan puluhan ribu orang Roma melakukan perjalanan melalui Bulgaria ke berbagai negara di Eropa. Dengan demikian, populasi orang Roma di Bulgaria menjadi sedikit berkurang. Saat ini, orang-orang Gypsy di Bulgaria tinggal di lingkungan yang kumuh dan sebagian besar ditemukan di daerah pedesaan yang belum berkembang di kota-kota. Daerah Roma di Bulgaria adalah daerah yang paling terabaikan, menerima investasi paling sedikit dari negara. Sebagian besar jalan memiliki aspal tua, cat di rumah-rumah terkelupas, dan area hijau berwarna kuning karena terabaikan. Kualitas hidup mereka dapat dikatakan berada di bawah kehidupan desa pada umumnya. Rumah-rumah di desa ini umumnya dibangun. Rumah-rumahnya bukan bangunan bergaya apartemen, melainkan bangunan taman yang terpisah, dan berusia lebih dari 30-40 tahun. Karena alasan inilah orang Roma di Bulgaria memiliki tradisi yang sangat aneh yang mereka selenggarakan setiap tahun. Tradisi yang sangat aneh sehingga masyarakat miskin ini percaya bahwa tradisi ini dapat menyelamatkan hidup mereka dan melihatnya sebagai kesempatan seumur hidup. Karena ada banyak pengangguran di Bulgaria, dan sebagian besar masyarakatnya hidup pas-pasan. Terutama orang Roma di Bulgaria, yang memiliki kualitas hidup yang jauh lebih rendah, telah menciptakan pintu kesempatan untuk diri mereka sendiri melalui anak perempuan mereka. Seperti yang Anda ketahui, dalam budaya Anatolia kuno, jika seorang pria dan wanita ingin menikah,
sang pria akan membayar mas kawin kepada ayah sang wanita. Bahkan, situasi ini sering terlihat dalam film-film Yesilcham kuno. Dengan kata lain, mas kawin akan dibayarkan kepada keluarga perempuan sebagai hadiah mas kawin dan ini juga akan diambil dari keluarga perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi ini telah berubah di banyak negara dan konsep mahar telah menghilang. Saat ini, di beberapa negara, tidak ada uang yang dibayarkan secara langsung untuk anak perempuan. Namun, pihak perempuan mungkin meminta banyak emas, gelang, kalung, anting-anting, dan sebagainya dari pihak laki-laki sebagai imbalan atas pernikahan. Mereka juga membebankan sebagian besar biaya pernikahan kepada pihak pria. Bahkan, mas kawin pun berkembang, pria tidak secara langsung dimintai uang mas kawin. Namun, emas juga diminta saat ini. Selain itu, ini bukan mahar biasa. Karena ketika seorang pria membayar mahar, gadis dan pria tersebut sudah saling mengenal sebelumnya dan mereka saling jatuh cinta. Kasus di Bulgaria, di sisi lain, benar-benar direduksi menjadi dimensi komersial. Keluarga-keluarga Roma di sana, teman-teman saya, mengeluarkan anak perempuan mereka dari sekolah setelah sekolah dasar, mempersiapkan mereka untuk menikah dan menjualnya. Terlebih lagi, mereka melakukan hal ini di pasar umum dan pemerintah Bulgaria tidak memberikan sanksi terhadap hal ini. Pasar-pasar ini diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun dan dihadiri oleh orang-orang dari seluruh Bulgaria, di mana mereka memberikan anak perempuan mereka kepada orang asing dengan imbalan uang. Saya tahu bahwa bagi banyak dari Anda, hal ini terdengar sangat kuno dan primitif. Namun tradisi ini masih ada untuk klan Kalaichi di Bulgaria dan orang Roma di sana mengakuinya sebagai sebuah budaya. Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada Anda tradisi yang mereka anggap sebagai sebuah budaya ini. Pada hari pembukaan bazar pengantin, kesibukan yang manis dimulai di rumah-rumah keluarga Roma. Para gadis berusaha untuk tampil seanggun dan semenarik mungkin. Sebagai contoh, keluarga Roma mulai mempersiapkan hari itu setahun sebelumnya dan membeli pakaian dan sepatu mahal untuk membuat anak perempuan mereka terlihat anggun. Ketika persiapan telah selesai, mereka membawa anak perempuan mereka ke pasar. Hal yang aneh adalah bahwa tidak ada yang namanya pemaksaan untuk memberikan pengantin wanita di sini. Jadi gadis-gadis Roma di Bulgaria pergi ke pasar dengan senyuman dan senang dengan situasi tersebut. Saya pikir mereka mungkin takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa menikah, karena mereka tidak terlibat secara aktif dalam masyarakat, dan mereka melihat pasar ini sebagai kesempatan untuk kehidupan mereka sendiri. Di sisi lain, harga seorang gadis di pasar bervariasi sesuai dengan usia dan kecantikannya. Demikian juga, harga ini ditentukan oleh ayah gadis tersebut dan penjualan dilakukan sesuai dengan keinginannya. Sebagai contoh, harga seorang gadis berusia 18 tahun lebih tinggi daripada gadis berusia 25 tahun. Jika anak perempuan mereka ditawar dengan harga tinggi, keluarga akan sangat bangga dengan hal ini dan menyebutkannya di setiap kesempatan. Atau, jika mereka sendiri pernah menikah dengan cara ini, mereka membanggakan diri bahwa mereka pernah bernilai sekian leva. Oleh karena itu, orang Roma di Bulgaria tidak terganggu oleh fakta bahwa mereka dihargai dengan uang. Sebaliknya, mereka bahagia. Dalam hal ini, orang Roma pergi ke pasar sebagai sebuah keluarga untuk memberikan anak perempuan mereka. Menurut pemandu, untuk pengantin wanita rata-rata jumlah yang harus dikeluarkan pihak pria bervariasi antara 20.000 dan 50.000 leva. 50.000 leva dapat menjadi kekayaan bagi keluarga Roma yang tinggal di Bulgaria. Karena seperti yang Anda tahu, Bulgaria adalah salah satu negara dengan pendapatan terendah di Eropa dan dolar sangat dihargai di negara ini. Oleh karena itu, uang adalah salah satu hal yang paling berharga di dunia bagi orang-orang di negara ini, dan karena pengaruh uang ini terhadap daya beli di Bulgaria cukup tinggi, uang ini dipandang sebagai jumlah yang cukup untuk mas kawin. Jumlah ini bahkan bisa mencapai 100.000 leva. Karena warna mata biru, misalnya, jauh lebih jarang ditemukan di Bulgaria daripada di negara-negara Eropa lainnya, faktor-faktor tersebut berdampak langsung pada harga. Situasi membeli orang dengan uang memang tidak menarik. Tapi ini bukan satu-satunya hal yang aneh. Baik perempuan dan laki-laki bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya di pasar. Untuk mencegah mereka bertemu satu sama lain di sekolah, hampir tidak ada anak perempuan Roma yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dari sekolah dasar. Anak-anak Roma, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, dibawa ke pasar pada usia 13-14 tahun dan dinikahkan. Dalam hal ini, sangat mungkin untuk mengatakan bahwa orang Roma menikah pada usia yang sangat muda.
Karena alasan ini, Anda hampir tidak dapat melihat orang Roma dalam kehidupan sosial di sana. Lebih tepat bagi mereka untuk menikahkan anak perempuan mereka di pasar-pasar pengantin. Tentu saja, saya juga harus mengatakan ini. Fakta bahwa orang Roma di Bulgaria memiliki adat istiadat seperti itu tidak berarti bahwa orang Roma di negara itu dan di seluruh dunia memiliki adat istiadat dan tradisi yang sama persis. Orang Roma yang meneruskan pasar pengantin ini dikenal sebagai Roma Kalaik. Mereka diselenggarakan di Stara Zagora dan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, bazar pernikahan diadakan di sini. Stara Zagora adalah salah satu kota terbesar di Bulgaria dan memiliki populasi sekitar 150.000 orang. Diasumsikan bahwa sekitar 20.000 dari populasi ini adalah orang Roma. Pasar pengantin dan Bulgaria, sebagai negara Eropa, memiliki potensi untuk menghasilkan banyak publisitas bahkan di negara-negara Eropa lainnya. Untuk alasan ini, sejumlah besar orang dari seluruh Eropa mengunjungi Stara Zagora setiap tahun untuk melihat bazar pengantin dan berkontribusi pada perekonomian kota. Tentu saja, hanya satu hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Bagi sang gadis, sang pria harus kaya mungkin, dan bagi sang pria, sang gadis harus semuda dan secantik mungkin. Bagi dua orang yang tidak saling mengenal sama sekali, satu-satunya kriteria untuk menikah adalah kecantikan luar dan uang. Sebenarnya, pernikahan semacam ini bisa disebut sebagai pernikahan yang saling tertarik, tetapi orang Roma memiliki karakteristik ini. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka dapat bertemu dan bergaul satu sama lain dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, setelah kesepakatan dicapai di pasar pernikahan, sebuah perayaan diselenggarakan di rumah si gadis dan pengantin pria datang ke perayaan tersebut. Perayaan ini diiringi dengan tarian dan musik, yang merupakan hal favorit orang Roma, dan mereka terus melestarikan budaya mereka dan menjaga tradisi seperti itu tetap hidup tanpa berasimilasi. Mereka suka menjalani hidup setiap hari, mereka suka bersenang-senang tanpa menumpuk. Mereka bahagia dengan cara mereka sendiri, dan Anda dapat menemukan dan mengunjungi lingkungan Roma hampir di mana saja di dunia.